Bapak Ibu, Bapak Ibu, terima kasih pada siang ini Bapak Ibu sudah join atas undangan kami terkait dengan sosialisasi jurnal yang ada di Fakultas Hukum. Ada 2 jurnal terkait dengan ILREK ya, kemudian ada jurnal legalite dan juga ada jurnal dedikasi hukum yang merupakan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya meskipun dalam suasana tidak langsung ya secara daring. Dan pada acara sosialisasi ini ada beberapa agenda. Pertama, terkait dengan acara siang ini pembukaan. Kemudian yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Dekan terkait dengan kegiatan ini, apa tujuannya, latar belakangnya, nanti Bapak Dekan juga akan menjelaskan. Kemudian acara yang ketiga langsung nanti pemaparan sosialisasi oleh penanggung jawab di masing-masing jurnal terkait dengan legalite nanti akan disampaikan oleh Pak Solahuddin Fateh. Terkait dengan jurnal ILREK itu Bu Putri, yang terkait dengan jurnal pengabdian kepada masyarakat nanti akan disampaikan oleh Bu Isdian. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena di bulan ini kan Bapak Ibu juga sedang ngajar semester pendek atau semester antara, kemudian ada juga yang ada kegiatan mediator, sehingga kegiatan ini nanti tidak akan memerlukan waktu lama, tapi nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab atau diskusi, mungkin kalau ada yang kurang jelas. Baiklah, untuk acara ini kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dekan untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan sosialisasi ini. Kami persilakan Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu struktural dan Bapak Ibu dosen semua yang tergabung dalam acara yang digelar oleh bidang akademik ini. Saya tidak tahu ini istilahnya sosialisasi atau mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan keberadaan 3 jurnal kita yang sudah semua sudah terbit. Saya tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi satu catatan yang penting saya kira untuk diketahui bersama adalah bahwa berdasarkan catatan kurang akreditasi di Fakultas Hukum yang terakhir, salah satu poin yang nilainya masih kurang itu adalah terkait dengan penulisan bersama, ya kegiatan menulis bersama dan kegiatan-kegiatan akademik bersama antara dosen dengan mahasiswa. Jadi penulisan karya tulis ilmiah bersama misalnya antara dosen dengan mahasiswa, meskipun ini sesungguhnya sudah lama kita gaung-gaungkan, sudah lama kita informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tetapi sampai hari ini realisasinya masih sangat sedikit, masih sangat kecil, ya prosentase kinerja Bapak dan Ibu sekalian yang melibatkan mahasiswa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk
lebih mendorong dan memberikan stimulan serta memberikan percepatan kepada capaian kinerja Bapak dan Ibu di dalam melibatkan mahasiswa, fakultas sudah menginisiasi untuk membuat jurnal khusus yang diperuntukkan untuk memuat karya tulis Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama dengan mahasiswa. Nah, yang paling mudah itu sebetulnya dalam konteks ini adalah agar Bapak Ibu dosen yang membimbing mahasiswa, ya, membimbing skripsi mahasiswa, nanti output atau luarannya itu bisa dipublish melalui jurnal yang ada di fakultas. Sehingga nanti kegiatan menulis bersama yang tadi saya sampaikan, menulis karya tulis bersama antara dosen dengan mahasiswa yang realisasinya sampai hari ini masih sangat sedikit, itu bisa dipacu, ya, bisa distimulan dengan hadirnya jurnal yang memang khusus diperuntukkan untuk itu. Jurnal ILREC ya, jurnal ILREC yang dikumandani oleh Mbak Putri ini adalah salah satu media yang diharapkan bisa memacu Bapak dan Ibu menulis bersama dengan mahasiswa, khususnya adalah artikel-artikel yang dihasilkan karena proses pembimbingan tugas akhir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa itu selain menghasilkan skripsi, juga skripsi itu perlu ada luaran publikasinya. Nah, luaran publikasinya itu nanti menjadi karya tulis bersama antara dosen pembimbing dengan mahasiswa, yang itu nanti bisa dimuat di dalam jurnal ILREC tadi. Sehingga dengan saya berharap mulai semester ini atau mulai semester proses pembimbingan mulai semester ini, Bapak dan Ibu sudah mulai melakukan arahan kepada mahasiswa agar nanti publikasi skripsi itu bisa dimuat di dalam jurnal fakultas dalam bentuk artikel sebagai karya tulis bersama antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Sehingga kita harapkan paling tidak dalam waktu-waktu ke depan, karena ILREC ini terbitnya berapa kali? Karena ILREC ini terbitnya 3 kali, dan mungkin kalau nanti output atau luaran skripsi dari Bapak dan Ibu itu bisa banyak, maka akan kita tingkatkan menjadi 4 kali sesuai dengan periodisasi yudisium di fakultas dan wisuda di universitas. Sehingga dengan 4 kali terbit itu diharapkan setiap periode yudisium ada karya-karya dari Bapak dan Ibu sekalian yang secara real melibatkan mahasiswa, sehingga nanti ketika ada proses akreditasi kita akan sangat mudah menunjukkan kepada asesor bahwa kita itu mempunyai banyak karya-karya ilmiah dosen yang ditulis secara bersama-sama dengan melibatkan mahasiswa. Jurnal Galite saya kira sudah kita ketahui bersama, ini menjadi media di dalam kita menuangkan ide gagasan keilmuan kita, ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah kemudian ada satu jurnal lagi yang juga dikelola oleh fakultas adalah jurnal dedikasi hukum, yang ini merupakan jurnal khusus untuk menuangkan tulisan Bapak dan Ibu berkaitan dengan pengabdian yang dilakukan. Sehingga dengan demikian, dengan 3 jurnal ini, mudah-mudahan kinerja Bapak Ibu baik di bidang penelitian dan pengabdian itu nanti sudah bisa terpublikasi melalui media yang kita
Sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu mudah-mudahan mulai proses pembimbingan yang kita mulai semester ini, output atau luaran proses pembimbingan tugas akhir Bapak dan Ibu bisa terpublish di jurnal ya sebagai upaya kita untuk merealisasikan kerja bareng kita dengan mahasiswa untuk karya-karya ilmiah. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Wadek. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Mungkin nanti kalau ketika masih ada acara bisa dapat Zoom juga nggak apa-apa. Ya, ini yang pemateri 1 Mas Fatih sepertinya juga lewat Zoom. Ya. Baik, menginjak acara selanjutnya kita akan mendengarkan terkait dengan materi ya. Ini lebih kepada sosialisasi karena ILREC ini jurnal baru yang dikomandani Bu Putri, Indonesia Law Reform Journal ya. Kalau legalite itu mungkin sudah familiar, sedangkan jurnal dedikasi hukum ini terkait dengan jurnal pengabdian ini juga baru. Nanti ya ini yang mengomandani ini bagaimana untuk masukkan jurnal artikel ke masing-masing jurnal ini nanti akan dipaparkan secara lebih jelas ya, detail ya. Nanti mungkin ya. Baiklah, kami persilahkan. Ini sesuai dengan susunan acara ini, saya silakan Bu Putri ya sebagai editor in chief direct. Bu Putri, mungkin saya kasih waktu 15 menit cukup Bu Putri ya. Nanti jadi ini pemaparan dulu, nanti setelah itu secara paralel, setelah itu baru nanti diskusi bersama. Silakan Bu Putri. Ngapunten, saya mohon pamit dulu nggih, ada agenda. Pak Tongat pamit, kalau saya tanya satu aja boleh nggak Pak? Nanti Pak Iya nanti aja. Silakan Bu Putri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu semua. Pindah posisi. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Chief Editor dari Indonesia Law Reform Journal, ditunjuk oleh Pak Dekan untuk menginisiasi jurnal. Suaranya Bu Putri kok lirih banget ya? Oh, kurang keras ya Bu Prof. Kalau ini udah apa? Itu sudah itu. Kalau belum makan siang itu Bu. Iya, ini ada mangga di tempatku, bisa dimakan. Enggak Bu Putri. Tongkolnya belum ngambil satu berarti Bu. Bapak Ibu semua, di sini saya akan memperkenalkan jurnal mahasiswa yang saat inisiasi pembentukannya itu Pak Dekan berpesan kepada saya bahwa dan kepada tim bahwa diharapkan Fakultas Hukum itu selain memiliki legality juga memiliki jurnal tersendiri, jurnal pendamping yang jurnal itu tujuan utamanya adalah meningkatkan publikasi hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, walaupun kemudian ILREC ini adalah di awal pembentukan ditasbihkan sebagai jurnal mahasiswa, kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, tapi kalau Bapak Ibu melihat dan masuk ke OJS, Open Journal System, sistem jurnalnya, maka nanti mungkin tidak akan melihat kata-kata jurnal mahasiswa, karena ini nanti ada hubungannya sama proses akreditasi, dan kita tetap berharapnya akreditasinya dapat mencapai yang maksimal. Nah, ini Bapak Ibu semua, kami harapkan bahwa hasil pada dasarnya yang diharapkan adalah hasil revisi dari skripsinya mahasiswa yang sudah Bapak Ibu bimbing
untuk kemudian dipublikasi di jurnal ini. Kenapa kemudian hasil revisi skripsi? Karena diharapkan hasil revisi tersebut sudah melalui proses sidang, sudah melalui proses masukan-masukan dari Bapak Ibu yang menguji saat itu dan sudah direvisi sehingga hasilnya jauh lebih maksimal. Secara kualitas tentu insya Allah dapat kemudian terjaga kualitasnya karena hasil dari revisi revisi skripsi mahasiswa. Ini oke. ILREJ ini Bapak Ibu semua selama 1 tahun itu terbitnya 3 kali untuk saat ini, yaitu di Maret, di Juli, dan di November. Ada kemungkinankah untuk maju? Bisa jadi ada kemungkinan, tapi majunya itu pun nggak terlalu jauh. Misalnya November bisa jadi terbitnya itu kemudian di Oktober. Jadi dengan catatan memang proses copy editing dan lain-lainnya lebih cepat. Nah, Maret, Juli, dan November ini setiap terbitannya akan ada 10 artikel yang kami plotting kemudian terdiri dari Universitas Muhammadiyah Malang dan 3 artikel yang berasal dari luar afiliasi Universitas Muhammadiyah Malang. Pertanyaannya kemudian kenapa tidak semuanya afiliasinya UMM saja supaya menambah jumlah artikel publikasi dosen dan mahasiswa. Maka sekali lagi ini adalah tentang proses akreditasi yang akan dilalui. Dan salah satu kriteria dari borang akreditasi jurnal itu adalah tentang persentase afiliasi dalam suatu jurnal. Pada dasarnya memang semakin banyak afiliasi luar maka nilainya akan semakin baik. Nah, namun untuk saat ini kita plotting 7 artikel untuk afiliasi dalam FHUMM dan 3 artikel afiliasi luar FHUMM. Status dari ILREJ ini adalah saat ini ber-ISSN namun belum terakreditasi. Kenapa belum terakreditasi? Karena kita baru lahir di 2011 dan baru menerbitkan 2 issue atau 2 terbitan. Jadi terbitan terakhir dari Indonesia Law Reform Journal ini adalah volume 1 nomor 2 dan insya Allah nanti di November akan terbit issue ketiga atau nomor ketiga. Kalau kemudian ditanya proses kapan akan terakreditasinya, maka jurnal itu akan terakreditasi ketika dapat terakreditasi ketika sudah terbit selama 2 volume dan penuh. Penuh itu artinya setiap terbitannya, seperti ILREJ ini 1 volume dia terbit 3 kali, Maret, Juli, dan November, maka Maret, Juli, dan November itu ketiganya harus diterbitkan. Jadi kalau melihat proses ini, maka insya Allah akreditasi akan dilakukan di tahun depan setelah volume 2 nomor 3 di bulan November itu terbit. Nah, untuk proses bagaimana submission artikel ke jurnal ILREJ, sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu. Yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus memiliki akun jurnalnya ILREJ. Untuk bisa memiliki akun jurnal, dalam hal ini username dan password, maka terlebih dahulu harus melakukan registrasi. Setelah registrasi, memiliki akun dan password, bisa login, baru kemudian dapat melakukan submission. Nah, untuk melakukan submission diharapkan Bapak Ibu bentuk file dari artikel tersebut adalah dokumen MS Word, bukan PDF. Karena nanti dokumen submission artikel yang dimasukkan Bapak Ibu itu akan dilakukan proses review dan lain-lain yang itu ketika dimasukkan dalam bentuk PDF justru akan menyusahkan editor. Ketika dimasukkan dalam bentuk MS Word, maka itu akan sangat mempermudah pekerjaan. Mohon izin Bu Catur untuk mempraktikkan sedikit. Bagaimana cara untuk dapat submit artikel ke jurnal ILREJ? Ini Bapak Ibu submit
saya akan menjelaskan tata cara submission, di mana cara submission antara ILREJ maupun dedikasi dan maupun legality itu adalah sama. Kenapa sama? Karena sama-sama menggunakan sistem jurnal terbuka di seri yang sama, yaitu seri 3. Jadi saat saya menjelaskan cara submission di ILREJ ini, maka itu berlaku sama kepada dedikasi dan berlaku sama pula kepada legality. Pertama-tama, mohon info ini posisi share screen-nya ada di mana ya? Enggak, maksudnya screen-nya ini, share screen-nya ada di mana? Apakah masih di ILREJ ataukah ada di Google? Oke, di Google. Bapak Ibu, pertama kali, kalau Bapak Ibu lupa kepanjangan dari ILREJ, Indonesia Law Reform Journal, di mesin pencari Google, Bapak Ibu bisa cukup mengetik ILREJ UMM, dan di situ di bagian paling atas akan keluar laman dari ILREJ itu sendiri. Nah, lamannya kemudian diklik. Nah, di sini saya coba logout dulu. Pertama kali, kalau Bapak Ibu belum pernah memasukkan artikel ke ILREJ, maka harus melakukan register terlebih dahulu. Menu register dan login itu ada di pojok kanan. Hampir seluruh jurnal di UMM menggunakan pojok kanan sebagai pilihan register maupun login. Nah, registernya Bapak Ibu klik. Kemudian untuk register sangat mudah karena pada dasarnya hanya mengisi nama keluarga. Ini nama ini Bapak Ibu bisa isi, misalnya saya Nur Putri Hidayah, bisa diisi Nur Putri dan family name-nya diisi Hidayah. Kemudian affiliation, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, country-nya tinggal dipilih, Indonesia. Kemudian email, dimasukkan emailnya, username. Untuk username silahkan pilih. Bapak Ibu mau username apa? Misalnya Nur Putri Hidayah, maka saya bikin Nur Putri 2021. Oh, boleh. Jadi nanti ketika login, Bapak Ibu menggunakan Nur Putri 2021. Itu kalau saya yang daftar. Passwordnya silahkan bebas. Kalau password di kita yang penting 6 digit. Mau kombinasi huruf, angka, dan karakter silahkan. Mau huruf semua silahkan. Mau angka semua silahkan. Mau karakter semua silahkan. Kemudian dicentang seluruh isiannya ini dan klik register. Insya Allah cukup mudah. Setelah sudah diregister, maka username dan password yang sudah Bapak Ibu isikan saat register itu digunakan kembali saat login. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan login. Ini ceritanya, saya ini sudah mengambil salah satu, sudah izin juga kepada autornya untuk menggunakan akunnya sebagai contoh demo hari ini. Ini username yang didaftarkan, dimasukkan, passwordnya dimasukkan, kemudian tinggal klik login. Nah, setelah klik login ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian kanan, ada tulisan new submission. Disitulah Bapak Ibu memasukkan artikel yang akan disubmit ke ILREJ. Begitu pula dengan dedikasi maupun legality. Kalau Bapak Ibu agak kesulitan, jangan ragu, silakan hubungi saya. Nah, ini adalah tim pengelola ILREJ saat ini. Ada saya, ada Mas Lutfi, ada Mbak Fitri, dan ada Mas Alam juga masih. Kita juga dibantu oleh Pak Fatih selaku Chief Legality. Dan untuk terbitan yang akan datang, insya Allah di 31 November dan mungkin lebih cepat, karena kita jarang terbit di waktu deadline, kita biasanya terbitnya itu lebih cepat, walaupun beberapa hari dalam waktu deadline. Itu insya Allah akan ada di 31 November dengan submission paper terakhir di 31 Oktober. Jadi sebenarnya masih ada waktu, September, Oktober, masih ada waktu 2 bulan Bapak Ibu. Silakan mahasiswa bimbingannya yang sudah ujian untuk diarahkan memasukkan hasil skripsinya dalam bentuk naskah publikasi ke ILREJ, ataupun sebenarnya tidak terbatas pada hasil skripsi saja jika Bapak dan Ibu memiliki hasil kerja bersama
tulisan juga bisa dimasukkan ke ILREG. Terima kasih Bu Catur untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Putri atas penjelasannya terkait dengan jurnal ILREG ini. Dan ini sebenarnya memberikan angin segar bagi dosen-dosen ya. Karena dosen-dosen kan juga ini terkait dengan data, artikel ya terkait dengan BKD, LKD itu kalau memang mendorong mahasiswanya untuk memasukkan artikelnya ke jurnal ya. Selama ini memang sudah dimasukkan Mbak Putri, tapi di beberapa perguruan tinggi ya, Mbak Mas Fatih, kemudian Mbak Fitria atau dosen-dosen yang lain itu sebenarnya sangat terbantu nanti dengan adanya ILREG ini, karena ini kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga kalau dalam penyusunan BKD, LKD terkait dengan karya ilmiah itu cari di Google Scholar ya, itu gampang akhirnya. Sangat membantu sekali. Oleh karena itu memang diharapkan nanti dosen-dosen juga akan mendorong mahasiswa, terutama terkait dengan skripsi yang memang layak ya dipublikasikan. Kita tahu bahwa ada skripsi yang kadang-kadang kan tidak layak gitu ya untuk publikasi ya. Kita dosen-dosen pembimbing mungkin juga harus membantu juga ya layak tidaknya karya ilmiah mahasiswa yang dari skripsi itu untuk dimasukkan di ILREG ini. Nanti untuk pertanyaan setelah Mbak Isdian ya, mungkin nanti Mbak Putri, karena saya ini hanya berpikir tadi, kira-kira karena kita ini wisudanya 4 kali, bisa nggak misalnya terbitnya 4 kali, saya nggak tahu nanti ya. Apalagi karena di sini kan hanya, apalagi setiap terbit 7 ya, yang 4 dari dalam, yang 3 dari luar. Ya nanti 10, 7 dari dalam, 10 ya. Luar. Iya. 10. Ya karena mahasiswa kita ini kan banyak gitu ya. Misalnya kalau ya nanti dipikirkan lagi lah bareng-bareng itu. Siapa tahu bisa 4 kali gitu ya. Ya, naskahnya. Tapi selama ini kan enggak kekurangan naskah ya, Mbak ya. Sementara ini. Sementara masih mencari kamu. Oh, mencari ya. Saya kemarin juga menyampaikan ke mahasiswa yang wisuda atau yudisium periode 3 itu, terutama kemarin yang datang kan yang 10 besar, harapan saya bisa dimasukkan ke jurnal gitu loh. Ya. Jadi harapan saya seperti itu supaya dimasukkan ke jurnal, dan mahasiswa kemarin juga saya sampaikan kalau kesulitan nanti bisa kontak Bu Putri, Bu Fitria, atau Pak Fatih, saya gitu. Kemarin sudah saya sampaikan di acara yudisium, Mbak. Baik, selanjutnya saya persilakan Bu Isdian ya terkait dengan jurnal pengabdian dedikasi ya, karena dosen-dosen juga kita juga kan juga ada ini ya BG yang terkait dengan pengabdian, mudah-mudahan juga ada ini uangnya untuk di-upload di jurnal misalnya. Monggo ya. Baik, terima kasih kepada Bu Catur atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siang hari ini saya akan memperkenalkan terkait jurnal dedikasi hukum. Jurnal dedikasi hukum ini juga merupakan salah satu jurnal baru di Fakultas Hukum yang memang nantinya akan mempublish artikel Bapak Ibu semua yang terkait dengan pengabdian di bidang hukum. Baik dilakukan secara mandiri ya dalam arti dosen, tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika ada Bapak Ibu sekalian melakukan pengabdian dengan para mahasiswa. Atau misalnya Bapak Ibu juga melakukan sebagai dosen pembimbing ya PMM, itu juga bisa mengarahkan mahasiswa untuk memasukkan ya artikel kegiatannya dipublish di dalam jurnal dedikasi hukum. Baik, di dedikasi hukum. Nah, Backsound, Mbak, suaranya. Ya, sudah. Oke.
Di sini untuk tim editor ada saya sebagai chief editor dengan dibantu oleh Bu Fitria Esfandiari. Jadi untuk tim utamanya itu, tetapi juga kami dibantu oleh beberapa tim yang berasal dari internal UMM dan eksternal, afiliasi di luar dari UMM. Karena memang ini suatu kebijakan yang memang harus kami penuhi ya. Jadi kita juga melibatkan penulis ya dari luar UMM. Untuk dedikasi hukum ini sendiri sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu kunjungi ya, langsung saja search jurnal dedikasi hukum. Di situ akan ada beberapa info terkait dedikasi hukum. Nah, dedikasi hukum ini sendiri sudah ber-ISSN ya sejak volume 1 nomor 1 kemarin. Jadi alhamdulillah sudah ber-ISSN. Jumlah artikel yang dipublish setiap publikasinya adalah 10 artikel. Nah, untuk afiliasi UMM diberi slot itu adalah 3 artikel. Jadi setiap publikasi kami dari tim mempersilahkan Bapak Ibu untuk mensubmit artikel pengabdiannya di jurnal dedikasi hukum. Nah, setiap publikasi ini ada 3 afiliasi yang berasal dari UMN. Jadi saya persilahkan. Untuk bahasa yang bisa dimasukkan di dalam jurnal dedikasi hukum itu Indonesia dan Inggris. Jadi monggo kalau memang mau pakai bahasa Inggris juga diperbolehkan, bahasa Indonesia juga diperbolehkan. Untuk timeline submit di jurnal dedikasi, kita biasanya memberikan waktu sebulan ya, sebulan sebelum jurnal itu publish. Jadi deadline submit. Jadi kami ini publishnya 3 kali ya, 3 periode, yaitu di bulan April, di bulan Agustus, dan di bulan November. Untuk publish bulan April, maka deadline submit jurnal ke OJS adalah per tanggal 15 Maret. Sedangkan publish untuk yang nomor 2-nya itu di bulan Agustus, itu deadline submit-nya itu per 15 Juli, sedangkan untuk bulan November yaitu pada tanggal 15 Oktober untuk deadline-nya. Jadi inilah tanggal-tanggal di mana memang batas submit untuk publish per bulan berikutnya. Baik, untuk panduan penulisan pada dasarnya Bapak Ibu sudah bisa lihat ya, termasuk itu langsung template sebenarnya di dalam webnya Jurnal Dedikasi Hukum. Monggo nanti langsung saja masuk ke webnya dan di situ sudah ada panduan penulisan yang akan terlink dengan template dari artikel dedikasi hukum yang sudah ada ketentuan di dalamnya. Nah, secara umum format penulisan artikel dedikasi hukum ini tentunya seperti pada umumnya ya, ada abstrak yang melingkupi ada 2 bahasa, Indonesia dengan Inggris, yang katanya ada 150 sampai 200. Selanjutnya ada pendahuluan, yang kedua metode pelaksanaan pengabdiannya seperti apa, yang ketiga hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini kita menentukan minimal memuat 10 rujukan. Standarnya adalah apa style dan manajemen referensinya adalah Mendeley. Jadi untuk lebih gampangnya, nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja ke web Jurnal Dedikasi Hukum dan di situ sudah ada panduan penulisan. Untuk panduan submit jurnal, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Putri tadi ya, alurnya bagaimana sama. Nah, dalam hal ini yang perlu saya beri catatan adalah plagiasi di dalam artikel yang akan dipublish memiliki ketentuan adalah tidak melebihi dari 20%. Pengecekan plagiasinya tidak boleh melebihi 20%. Jika masih lebih, maka akan kami kembalikan untuk direvisi ulang. Nah,
Yang terakhir ini adalah call for papers ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan terbit di bulan November 2021 di volume 1 nomor 3, maka deadline-nya yaitu 15 Oktober 2021. Dengan ini maka kami mohon Bapak Ibu sekalian yang sudah ada atau ingin menulis artikel pengabdian yang dipublikasi di Jurnal Dedikasi Hukum, maka saya mengharapkan Bapak Ibu mensubmit di Jurnal Dedikasi Hukum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Jurnal Dedikasi Hukum. Saya mohon masukan Bapak Ibu sekalian jika memang ada kekurangan dari Jurnal Dedikasi Hukum. Baik, itu saja Bu Catur. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isdian ya atas penjelasannya terkait dengan Jurnal Dedikasi Hukum, Jurnal Pengabdian, dan ini juga angin segar juga bagi Bapak Ibu dosen ya terkait dengan ini kewajiban BKD LKD itu ya. Jadi nanti nggak bingung ya. Ternyata di Fakultas Hukum sudah difasilitasi terkait dengan pengabdian, data pengabdian. Dan lebih jelasnya kan di panduan sudah lengkap ya Pak ya. Untuk plagiasi nanti mungkin ini yang melakukan kan tetap tim sini ya, timnya. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan yang terakhir Mas Fatih ya, Mas Fatih terkait dengan legalite, meskipun legalite ini sudah lama, tapi perlu sosialisasi lagi ya, karena legalite yang sekarang ini kan semuanya bahasa Inggris ya Mas Fatih ya. Kalau ini dedikasi hukum masih Inggris Indonesia, kalau ya jadi bisa tapi kalau legalite yang sekarang sudah full Inggris semua. Oke. Silakan Mas Fatih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Catur. Suara saya terdengar jelas, J? Alhamdulillah terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menggurui, karena di sini para editor in chief yang sebelumnya sudah menduduki jabatan yang strategis semua. Jadi saya belajar dari Bapak Ibu semua sebelumnya, dan alhamdulillah sekarang amanahnya di legality. Nah, saya izin tidak menyampaikan PPT seperti Bu Isdian dan Bu Putri, tapi lebih langsung ke teknis. Bapak Ibu yang memang tertarik untuk submit ke legality, langsung bisa kita tulis bareng-bareng ya di Google mesin pencariannya. Kita tulis saja legality UMM, gitu ya. Sebentar. Kita tulis legality UMM. Legality UMM. Nah, nanti mesin pencari akan mendeteksi. Nah, ini kan legality jurnal ilmiah hukum. Kemudian kita klik. Sistem pendaftarannya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Putri di awal tadi. Jadi karena UMM menggunakan OJS 3, sebelumnya kita pakai OJS 2. Di OJS 3 itu login dan register ada di pojok kanan atas. Tadi Bu Putri ketinggalan atasnya. Jadi pojok kanan atas gitu ya, bukan pojok kanan. Pojok kanan ada namanya sidebar dan kawan-kawan. Nah, kalau sudah pernah login dan register, nanti tinggal submit artikel saja. Nah, ini sebagai informasi awal tentang jurnal legality. Legality ini terbit pada bulan Maret dan juga September setiap tahun. Nah, setiap terbitan itu ada 10 artikel. Kalau, mohon maaf, kalau untuk ILREJ dan dedikasi hukum mungkin perbandingannya adalah 70% dari dalam, 30% dari luar. Untuk legality, karena kami sudah Sinta 2, proporsinya dibalik. 70% dari luar, 30% dari dalam. Itu memang ketentuannya ya. Ketentuan dari kementerian. Jadi kalau mau tetap bertahan di Sinta 2 ya harus seperti itu. Maka kami mempertahankan itu untuk terbitan bulan September bulan depan. Nah, tadi seperti diulang oleh Bu Putri bahwa kami mulai membiasakan untuk tidak terbit molor dan kalau bisa sebelum jadwalnya sudah terbit. Kalau artikel yang berkualitas sudah terpenuhi. Untuk terbitan bulan September, itu kami sudah terbit 9 artikel, dan 1 artikel, padahal ini masih untuk September ya, dan sudah kita mulai terbitkan di bulan Mei. Ini karena by system, jadi kita nggak bisa lagi mengakali, wah nanti aja lah, Oktober saya tulis Mei, nggak bisa. Karena ini otomatis waktunya by system. Jadi untuk bulan September,
ini sudah ada kami terbitkan sejak bulan Mei, dan dosen dalam yang ikut menulis itu ada Pak Sidik, kemudian ada Bu Rahayu, dan juga ada Bu Vivi dan Pak Najih. Jadi 3 penulis dari dalam untuk terbitan bulan September ini sudah memenuhi. Ya. 7 penulis lainnya maka itu berasal dari luar, dan untuk negaranya ada Indonesia dan juga Rusia. Kita lihat di arsip nggih Bapak Ibu. Jadi saran saya memang kalau memang mau submit ke legality monggo, jadi nggak perlu tanya ini kapan terbitnya gitu. Nggak, langsung saja disubmit, nanti insya Allah tetap akan diproses oleh editor kami. Oh ya Bapak Ibu, kalau memang ILREJ dan dedikasi mungkin masih menggunakan cara yang awal ya, masih manual, masih masukkan pelan-pelan, insya Allah di legality kami sudah full OJS, kami kirim ke reviewer yang jadi by system, reviewer juga nggak tahu siapa yang direview gitu-gitu. Nah, jadi kalau memang merasa agak berat, ya nanti kita lihat dalamannya ya, secara kualitas artikelnya. Jadi kami sudah sejak 3 terbitan terakhir itu penulisnya tidak hanya dari Indonesia. Jadi diversity-nya sudah lumayan. Insya Allah target kami memang di tahun 2022 kami coba submit ke Scopus dan Web of Science ESCI. Jadi itu ikhtiar kami. Nah, maka saran saya kalau Bapak Ibu dosen dari dalam ingin submit, diajak temannya yang sedang di luar negeri atau afiliasi dari luar negeri. Jadi untuk memenuhi standar Scopus dan Web of Science itu memang mereka meminta geographical diversity. Jadi tidak hanya penulis yang dari satu negara, pengennya yang dari negara luar. Nah, Bapak Ibu yang mau submit, saya berharap minimal sudah memenuhi standar template. Template ada di pojok kanan di sidebar ini. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Nah, ketika diklik akan muncul langsung nge-link ke template-nya legality. Nah, Bapak Ibu tinggal mindah artikelnya saja sesuai ini. Kenapa? Mohon maaf, editor kami yang saya juga nggak hafal satu persatu namanya, karena by system itu kejam-kejam. Kalau tidak sesuai template biasanya langsung ditolak. Ya, jadi ini tulisan apa ini? Apalagi nggak sesuai template, pakai bahasa Indonesia, nggak pakai Mendeley, itu pasti langsung ditolak, langsung di-reject. Ya, statusnya pasti in archive atau decline. Jadi ini template-nya, Bapak Ibu bisa download ini. Ya, ada menu download ini, gambar panah ke bawah. Jadi ini di-download, kemudian artikel yang Bapak Ibu sudah siapkan masukkan ke template ini. Jangan lupa menggunakan aplikasi Mendeley itu. Model citasinya legality pakai apa? Ya, namanya apa? American Psychological Association. Nah, kalau untuk dosen dalam berapa biayanya gitu? Untuk author luar kami kenakan artikel processing charge mulai edisi bulan ini, September ini, ya, itu 1 juta Bapak Ibu. Itu biaya untuk proofread. Jadi meskipun sudah disubmit menggunakan bahasa Inggris, tapi karena banyak cerita ditolak submit ke Scopus dan ESCI itu karena bahasa, maka kami kenakan biaya ini sebesar 1 juta. Untuk dosen dalam, ya, untuk dosen dalam gratis, bukan 1 juta ini, tetapi karena memang tidak di-cover oleh pihak kampus, maka biaya proofread itu dibebankan dan langsung dibayar ke proofreader kami. Jadi kami menggunakan jasa The Translator ini Bapak Ibu namanya Pak Yuda. Kalau yang pernah ikut les bersama-sama, nah beliaulah yang menjadi proofreader kami, dan itu langsung di-direct, langsung ditransfer tanpa kemudian ditransfer ke saya dulu atau ke editornya dulu, enggak. Tapi langsung ke rekeningnya Pak Yuda untuk memperbaiki tata bahasanya. Nah, sepertinya Bu Prof. Rahayu, Bu Vivi, maupun Pak Sidik yang sudah submit, itu kemarin juga langsung direct transfer ke Pak Yuda untuk nge-proofread artikelnya. Tapi kalau untuk orang luar, itu 1 juta, kemudian kalau memang ada margin, kami gunakan margin itu untuk memperbaiki kualitas artikel, ataupun kalau memang ada dana lebih, kami biasanya gunakan untuk memberikan
souvenir lah untuk reviewer, karena mereview artikel itu juga berat karena kualitasnya ada di situ. Nah, kemudian kalau dilihat ini sudah Sinta berapa? Nah, kita bisa ngeklik lagi di sini. Di database Sinta, legality itu terdaftar sebagai jurnal Sinta 2. Artinya apa? Kalau sudah Sinta 2, maka KUM untuk kepangkatan itu minimal kalau saya tidak salah 25. Kemudian bisa klaim insentif di LPPI 4,5 juta. Nah, itu enaknya. Nah, gratis, kemudian bayar sih, bayar proofread itu ya. Ini tergantung kualitas bahasanya Bapak Ibu. Kalau bagus, paling bisa 300-500 ribu ya per artikel. Tapi kalau nggak terlalu bagus, bisa 1 juta, 1,5 juta gitu proofreadnya. Saya agak lupa tarifnya di Pak Yuda. Nanti mungkin langsung saya kasih direct untuk komunikasi dengan beliau. Jadi ini sangat membantu sekali menurut kami, dan insya Allah kami akan terus berproses. Sekarang kami sedang proses untuk indeksasi di Hein Online. Jadi kami sedang submit ke sana, dan kemungkinan tahun depan insya Allah kami ikhtiarkan untuk ke Scopus dan ESCI itu tadi. Lalu bagaimana kondisi sekarang di dalamnya? Saya akan juga bukakan daleman ya, ibaratnya dashboard pengelola. Ini posisi terakhir Bapak Ibu. Mohon maaf, jadi untuk edisi September sudah full. 1 artikel sedang dalam proses proofread, dan ini real time. Hanya ada 7 artikel yang siap untuk diproses untuk edisi Maret 2022. Untuk Maret ya, termasuk punyanya Bu Catur. Bu Catur sudah submit Widow ini ya. Jadi Bu Catur sudah antri untuk bulan Maret, dan saya memang bisa tahu ini, tapi saya mohon maaf tidak bisa mengawal. Kenapa? Karena ada editor masing-masing, ada reviewer masing-masing, dan kami reviewnya minimal 2 kali oleh double blind, oleh orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu review artikelnya siapa, yang punya artikel juga tidak tahu artikel saya di review ini. Misalkan Bu Catur, yang review dosen Pajajaran misalkan. Nah, Bu Catur nggak tahu. Saya juga nggak tahu, gitu kan? Tapi saya bisa buka, ini yang review ini, ini gitu. Tapi biasanya saya sih terima kalau ini sudah berubah status. Statusnya yang kanan ini Bapak Ibu. Nah, ini ada 7 artikel, ya. Jadi masih ada kesempatan, tapi untuk Maret 2022. Jadi masih ada waktu lah. Dan modalnya cepat-cepatan, nggak bisa kemudian saya submit sekarang, Maret pasti terbit, belum tentu, karena bisa jadi memang editor menentukan lain atau reviewer juga menentukan lain. Nah, mohon maaf kalau kemarin ada beberapa yang jabri ke saya, kok susah sekali ya submit di legality, ya, baik dosen dalam maupun dari dosen luar, ya, karena memang Bapak Ibu kita bisa lihat statistiknya ya. Jadi OJS 3 ini ada statistiknya juga. Nah, dari statistik ini kita bisa tahu Bapak Ibu bahwa acceptance rate itu 5%. Ya, dari 100 artikel yang disubmit atau dari 10 artikel yang disubmit itu cuma setengah. Dari 100 artikel itu 5. Jadi yang di reject itu ada 95%, yang diterima cuma 5%. Jadi memang sangat ketat sekali karena kami mempertahankan kualitas. Tahun 2019 kami Sinta 4, 2020 Sinta 2. Nah, kami butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk bisa submit ini ke Scopus. Jadi mohon maaf kalau memang ada keluhan baik dari dosen dalam maupun dari kolega di luar, misalkan sesama PTM misalkan, kok susah sekali saya butuh untuk kepangkatan. Mohon maaf gitu ya. Saya tidak bisa kemudian membujuk editornya atau bilang reviewernya, karena saya juga kenal. Jadi yang di-assign oleh menjadi reviewer itu ya orang-orang yang mungkin mereka daftar jadi reviewer di situ gitu. Tapi kepakarannya jelas karena mereka menuliskan kepakaran masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mungkin untuk legality ini daleman ya. Jadi ini seharusnya rahasia sih, tapi ya enggak apa-apa lah. Ini kan untuk teman-teman transparansinya ya. Jadi seperti apa Bapak Ibu bisa melihat kondisinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Catur, masih ada waktu 7 menit mungkin untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fatih atas paparannya ya. Ya mudah-mudahan nanti legality ini bisa Scopus ya, atau nanti yang jurnalnya Mbak Putri Ilrek yang dipimpin Mbak Putri itu nanti bisa ke Scopus. Ke Scopus Sinta dulu Pak ya, Sinta dulu bertahap. Baik Bapak Ibu,
Itu paparan dari penanggung jawab masing-masing jurnal. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Ini ada waktu ya 15 menit lah. Silakan. Silakan. Ya. Silakan, suaranya Bu Prof ya? Ya, betul. Silakan Bu. Suara saya bisa didengar nggih? Ya, bisa, monggo. Mungkin agak dekat mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Hari ini saya ikut senang dengan perkembangan yang sangat melejit dari Fakultas Hukum, khususnya untuk mengupgrade dan mengupdate karya ilmiah, baik dosen maupun mahasiswa. Saya langsung nggak tahu komentar, bertanya atau apapun itu, dan karena kebetulan 3 tadi sudah presentasi semua, mungkin saya mulai dari yang paling akhir ya, berurutan aja, atau mungkin campur deh. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Fatih, Masya Allah. Pertama saya mengeluh, tapi yang berikutnya saya memang salut. Mengeluhnya apa? So difficult to submit dan diterima di legality. Saya sempat bilang, Mas, kok ngelebihi Scopus sih? Susah banget begitu. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah hampir sudah setengah tahun lebih ya pergulatannya, alhamdulillah akhirnya diterima. Nah, kayaknya Bu Catur, kemudian yang salah satu menjadi kesulitan saya pribadi, ataupun kalau tadi tujuannya yang diharapkan terutama ILRED itu untuk menampung karya mahasiswa dan juga sekaligus membackup dosennya, saya usul perlu dilakukan pelatihan untuk penulisan dengan manajer untuk ke jurnal itu, Menble misalnya. Sampai kebetulan saya memang 2 tahun nggak pernah membimbing skripsi, tapi meskipun begitu, mahasiswa saya selalu saya ajak, ayo bagaimana menulis, ayo bagaimana dari karya apa itu hasil. Suaranya hilang Bu. Suaranya hilang. Ya. Masih kedengaran Bu Catur? Sudah, monggo. Saya coba pakai ini deh, pakai. Halo, suara saya masih didengar? Sudah bisa. Oke. Ya, kebanyakan mahasiswa nggak pernah ngerti, nggak pernah kenal tentang referensi penulisan Mendeley itu, sehingga nulisnya manual. Padahal tadi misalnya legality, Mas Fatih menyampaikan, begitu juga Ibu Putri, Ibu Dian, semuanya menyampaikan bahwa ada manajernya, bukan ditulis biasa. Sehingga untuk memudahkan, menurut saya fakultas perlu deh menyelenggarakan pelatihan. Mungkin bisa setelah MPH itu misalnya, itu kan mahasiswanya bimbingan dengan dosen. Jadi berlatihnya bukan nanti setelah ujian, bukan. Tapi ketika menulis dari awal itu sudah diajari, termasuk dosennya misalnya saya. Saya dulu sudah ikut 2-3 kali, tapi ternyata kalau nggak dipakai ya lupa. Nah, itu bicatur yang pertama. Kemudian juga perlu menurut saya nanti kalau tujuannya dan sekarang sudah jelas punya tampungan di jurnal, maka sebaiknya dalam penulisan skripsi sejak awal tadi itu diarahkan modelnya seperti jurnal itu sehingga tidak terlalu banyak membuang nulis-nulis yang nggak perlu begitu ya. Yang ternyata nanti diulang lagi ketika saya kemarin ketika menguji skripsi 3-4 kali, saya bukan pembimbingnya, tapi saya penguji ini begini loh. Dan ketika dikirim, ini nggak gini, sehingga saya video call atau telepon, atau ketika terakhir, tolong deh ke rumah, begini ya poinnya. Sampai saya seperti itu, dengan harapan bisa sampai kepada jurnal, kepada artikel itu. Itu berdasarkan pengalaman saya yang sudah sering menulis, dan ternyata di legality ya hampir tidak masuk begitu ya istilahnya. Dan ketika proofread, aduh saya sudah angkat tangan betul Bu Catur. Ternyata saya memang sangat bodoh untuk bahasa Inggrisnya misalnya. Sebenarnya sih sederhana. Lagi-lagi ketika kita gaptek itu bermasalah betul. Ada sederhana tadi yang disampaikan Bu Putri, Bu Dian. Ini tuh cuma tinggal masuk ke sini. Kelihatannya mudah. Faktanya iya apa enggak? Kemudian hal yang lain Bu Catur, ini tadi ketika dosen dan mahasiswa.
dosen, mahasiswa menjadi penulis yang mana? Pertama atau kedua? Autor atau co-autor? Ya kalau yang masuknya ke dalam di jurnal kita sih mau co-autor pun oke, nggak masalah. Tapi barangkali juga menyikapi Mas Fatih ya, mungkin berdasarkan pengalaman Mas Fatih juga, kalau mau ke jurnal internasional atau Scopus, ini ibu-ibu, bapak-bapak kan rata-rata para dokter yang jelas tujuan akhirnya ingin untuk menuju ke guru besar. Maka dalam hal itu, kira-kira kalau mahasiswa yang jadi nomor 1 ini juga tanda tanya gitu ya. Artinya nanti fakultas perlu juga ada semacam kebijakan atau apapun itu, sehingga nanti biar tidak muncul, wah ini tulisannya mahasiswa kok dosennya misalnya. Itu kadang muncul kalimat-kalimat seperti itu. Sementara yang memunculkan kalimat itu nulis saja di jurnal nggak pernah misalnya saja. Artinya ya setiap jurnal punya gaya selingkuh masing-masing memang. Terus tadi kalau dari Budian memang sudah agak lebih jelas. Ini sekian kata dan seterusnya. Saya lebih suka meskipun itu di situ ada Bu Putri, Pak Fatih. Paling tidak kita di sini kalau diberi gambaran, oh untuk legality maksimum sekian kata, misalnya. Untuk ILRED itu sekian kata. Itu memudahkan kita membimbing mahasiswa juga. Karena saya membimbing mahasiswa S1, S2, terutama S2, itu saja ternyata nggak mudah loh. Seperti itu Bu Catur, berdasarkan dari pengalaman, terus kemudian hal yang lain barangkali tadi, oh ya untuk Budian yang untuk pengabdian, saya ini terus terang belum pernah berhasil Budian memasukkan ke jurnal pengabdian, karena pengabdian ini kan memang berbeda dengan penelitian kan gitu. Cuman tadi dari yang disampaikan oleh Budian, tadi ada abstrak, ada pendahuluan, ada metodenya, ada hasilnya. Nah hasilnya ini kalau pengabdian itu seperti apa? Ketika metodenya itu kan juga nggak sama kalau hukum dengan apa itu dengan penelitian ya. Sehingga kemarin saya masukkan 2 kali untuk pengabdiannya internalnya UMM tertolak sehingga berdampak dicatur dana penelitian yang 40% ya nggak dapat tahun kemarin. PKIP juga begitu karena harus Scopus dan lain sebagainya. Sehingga saya kadang, aduh tahun kemarin ini saya terus terang hampir menyerah. Karena kok so difficult sih, padahal saya melakukan, ini di mana salahnya? Nah, kayaknya sekali lagi Fakultas Hukum perlu deh menyelenggarakan pelatihan, mungkin pertama untuk para dosennya. Saya yakin kalau yang muda-muda ini gampang saja. Tapi saya yang tua, terus terang baru 31 tahun di UMM, ini nggak mampu, nggak bisa saya. Ya untungnya sudah 4E itu saja sih. Sehingga saya nggak bingung-bingung banget. Cuman keputusan kampus ketika profesor malah harus Scopus sementara dokter tidak harus, ya menurut saya kebijakan itu terbalik. Padahal dokternya itu yang harus segera punya Scopus wajib mestinya untuk ke guru besar. Lah guru besar sudah leha-leha sudah 4E kok diwajib-wajibnya Scopus sehingga dana 40% sudah 2 tahun ini ya nggak mengalir gitu. Kita aja bercatat, jadi saya lebih usul tolong selenggarakan pelatihan gitu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Prof. Rahayu. Ini saya tampung dulu ya, karena apa yang disampaikan oleh Prof. Rahayu itu ada rekomendasi, ada beberapa rekomendasi ke fakultas gitu loh. Iya, makanya tadi saya berharap Pak Tongat, Pak Dekan masih ada karena memang ada kebijakan. Oke, monggo. Nanti kepada nanti saya sampaikan dari hasil acara ini gitu loh. Saya tampung dulu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, monggo. Pak Haris, Pak Haris, ayo. Pak Sumali. Kalau ada, ya saya. Silakan Pak Sumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, yang pertama saya setuju dengan ini pendapatnya Bu Profesor. Orangnya ditutup gambari. Ya. Jadi kalau ada ya pelatihan karena tidak ada istilahnya apa, tidak ada kata tua untuk belajar gitu ya. Apalagi saya ini sudah lebih tua dari Bu Profesor ya, jadi apalagi baru pulang ke kandang kampung ya. Jadi saya usul ini aja, selain itu tadi usulan Bu Profesor, tambah lagi ini Bu mengenai apa perangkat komputer di ruangan dosen itu apa, sudah
out of date dan sering ngadat gitu. Jadi kalau nanti ada komputer di ruangan dosen untuk itu enggak bisa untuk kalau mau masuk legality apa Scopus itu susah itu. Gambarnya naik turun. Jadi itu perlu diperbaiki. Nah, ini ya. Terus yang kedua, saya ini hanya ingin ngajak berenung aja. Jadi kita ini hidup di dunia intelektual ini semakin lama rasa-rasanya enggak semakin mudah ya, menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi. Ya. Jadi itu saya rasakan itu berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran gitu ya. Jadi kita ini kan sesungguhnya tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk menciptakan insan yang beriman dan bertakwa itu. Tapi yang terjadi sesungguhnya lebih kepada kemajuan intelektual itu. Lagi di dunia hukum itu sesungguhnya antara intelektual dengan spiritual itu harus berimbang. Nah, kalau dalam Quran itu justru Allah itu menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang susah. Allah menghendaki yang yusro wala usro. Nah, ini ya. Bahkan kalau baca Quran itu pilihlah bacaan yang mudah. Nah, itu. Tapi kalau di dunia intelektual ini justru kita itu dikondisikan untuk melakukan sesuatu yang sulit gitu, untuk diakui kualitas kepakarannya gitu ya. Ya, padahal di satu sisi dunia pendidikan kita itu juga mengakui ada jalur-jalur di luar itu. Misalnya untuk jadi dokter itu tidak harus melulu melalui pendidikan formal, tapi juga bisa melalui dokter honoris causa. Jadi kalau seperti gambarannya Mas Fatwi tadi itu, waduh, itu ya. Tapi di satu sisi kita ini melihat contoh di atas itu orang tidak punya sekolah, tidak apa, itu Megawati itu bisa dapat gelar Profesor HC, gitu ya, Profesor honoris causa. Nah itu. Nah saya kira-kira kalau ada hal-hal yang bisa mudah, gitu ya, untuk menuangkan gagasan, pikiran, gitu ya. Ya memang ini semua sudah tersistem, gitu ya. Tapi tentu kita punya ruang-ruang tersendiri. Gitu. Katanya Muhammad Iqbal itu, saya tadi karena baca bukunya pemikiran ulang tentang agama, Reconstruction of Religion Thought itu, kita boleh menghormati ilmu pengetahuan Barat, kita hormat dengan, tapi sembari itu jangan lupa kita juga sosok yang umat yang merdeka, punya pilihan-pilihan, tidak harus itu. Ya, jadi jurnal kita itu memang sudah masuk level advance, gitu ya, level tinggi. Tapi kalau itu terbatas, gitu ya, padahal yang di dalam itu juga butuh aktualisasi. Gitu. Nah itu tidak ada semacam tempat untuk menuangkan gagasan-gagasan selain misalnya legality yang levelnya sudah tinggi itu. Nah, ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau di dalam bahasa kebijakan itu ada afirmatif policy. Kebijakan yang membuat orang itu senang nulis kemudian bisa menuangkan walaupun tidak itu. Nah, itu ya. Jadi saya melihat dunia
di kampus ini semakin lama semakin sulit gitu ya, sulit. Tapi satu sisi gitu ya, ketika orang merasa kepakarannya itu dengan tulisannya dihargai sekian dolar maksudnya, tapi di satu sisi ada kontradiksi di ruang law and action itu justru kita menemukan hal-hal yang tidak simetri dengan konsep teori yang susah nulisnya, tapi di dalam realita itu kita justru menemukan situasi hukum yang tidak adil, hukum yang itu. Nah, itu. Singkat Pak Sumali. Ya. Punya. Itu yang mau saya ini. Jadi tujuannya saya ingin merenung gitu aja, atau mengajak Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Haris ini, karena tadi senyum-senyum. Kalau saya sudah teori sudah, karena saya punya basis di pengalaman di dunia praktis itu ternyata tidak sesulit apa yang saya temui di ini gitu ya. Jadi dalam itu orang beriman takwa bagaimana cara mewujudkan keadilan gitu ya. Jadi kita ini jangan terbawa arus sistem yang memang orientasinya supremasi pengetahuan barat itu, jangan sampai kita itu larut di situ tanpa kemudian mencari alternatif, apalagi kita sudah menjadi lembaga pendidikan Islam ranking dunia gitu ya. Nah itu terima kasih Bu Catur. Jadi pesan saya yang terutama yang ini komputernya ditambah kalau bisa, termasuk yang baik. Gitu. Terima kasih Bu Profesor Pak Fatih dan yang lain. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, masih ada lagi. Jadi gini Pak Sumali, supaya kalau terkait dengan bukan mempersulit ya Pak Sumali tadi kultum itu, ya ada kultum ya. Sebenarnya nih kalau kaitannya sistem bukan, maaf nih saya jawab dulu ya meskipun moderator karena saya meluruskan aja kalau kaitannya dengan sistem ini bukan dari Fakultas Hukum ya, karena kita mengikuti aturan di pusat untuk kemudian jurnal kita itu terakreditasi istilahnya itu. Jadi ikut sistem gitu. Jadi aturan itu bukan dibuat oleh kami sendiri di fakultas. Gitu. Untuk pelatihan nanti akan saya jawab di terakhir aja karena di sini terkait dengan kebijakan. Nanti sarana prasarana nanti bidang 2 nanti akan saya sampaikan. Baik, kalau masih ada Bapak Ibu karena ini akan Catur tadi yang pertanyaan saya belum terjawab. Belum. Artinya kan apa dosen atau mahasiswa siapa yang harus jadi author atau koautornya? Kan nanti ini terkait dengan submitnya Bu. Kepada karena ini yang terkait dengan Ilrek itu Mbak Putri, monggo nanti dijawab tadi beberapa pertanyaan, rekomendasi, saran dari Bu Rayu dengan Pak Sumali, tapi ada beberapa yang ini terkait dengan kebijakan fakultas sehingga tidak akan dijawab oleh narasumber kita di depan ini ya, Bu Isdian, Bu Putri atau Pak Mate. Ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan nanti akan saya jawab nanti. Tapi yang terkait dengan pengelolaan dari jurnal saya persilahkan dari Bu Putri dulu tadi bisa menanggapi terkait dengan penulis ya. Karena antara mahasiswa dengan dosen. Silakan Bu Putri, yang tadi ada yang perlu dijawab, silakan. Oke, Bu Prof, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ketika itu adalah hasil skripsi, maka sudah sepantasnya sebenarnya mahasiswa itu menjadi first author dalam artikel tersebut. Nah, di manakah letak kemudian dosennya? Maka dosennya itu menjadi dosen pendampingnya itu sebagai second author dan third author. Yang kedua dan yang ketiga, penulis. Sebenarnya juga, jadi di jurnal itu ada 2 klasifikasi author. Pertama, author sebagai penulis. Yang kedua, author sebagai corresponding. Corresponding ini pun
ada dua definisi. Definisi pertama adalah dia yang melakukan proses submission, komunikasi dengan editor. Kemudian yang kedua adalah corresponding ini bermakna ketika artikel itu sudah diterbitkan, maka saat ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi lebih lanjut yang ingin dilakukan oleh pembaca kepada author, dia harus berkomunikasi kepada siapa? Nah, disinilah peran corresponding. Perihal corresponding itu kemudian bisa didiskusikan kepada mahasiswa yang menulis skripsi, siapakah yang akan menjadi corresponding author di dalam artikel yang akan diterbitkan di jurnal. Begitu Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Satu lagi, Halo? ada berapa tentang secara garis besar, berapa kata atau halaman untuk penulisan itu? Penulisannya mungkin. Kalau di ILREJ itu kita belum menentukan secara spesifik bahwa pendahuluan berapa, metode berapa, dan lain-lain di dalam template-nya. Namun kita menerima minimum kata itu ada 4.000 itu. 4.000 maksimumnya? Spasinya berapa nanti? Kalau spasi nanti tinggal seperti yang dikatakan oleh Pak Fatih sebelumnya, kita ada template, nanti kita share Ibu template-nya di grup komunitas, ditulis di template itu saja Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam hal spasi dan lain-lain seperti itu. Di situ juga ada ketentuan fontnya apa, kemudian besaran fontnya berapa, di situ juga ada. Spasinya juga berapa, di situ ada. Berarti minimal ya tadi yang sementara dipakai. Ya, 4.000 kata. Oke, maksimumnya masih belum tahu, artinya juga lihat dari panduannya. Bu Catur, usul nanti 3 materi yang tadi dipresentasikan oleh para narasumber ini mohon di-share di grup nanti. Ya, nanti di-share di grup aja. Ya, terkait dengan pengabdian, Mbak. Tadi kan ada juga dari Prof. Bayu, ya, terkait dengan pengabdian itu hasilnya apa kan itu tadi kalau nggak salah kan beda dengan penelitian. Okay. Untuk tadi Bu, untuk di hasil dan pembahasannya dimasukkan di dalam artikel yang disubmit di jurnal pengabdian, itu pada dasarnya memang hasil kegiatan Bapak Ibu semuanya. Kegiatan pengabdian itu nanti dituangkan saja di dalam hasil dan pembahasan, dan tentunya bisa dianalisis lebih lanjut dengan hasil penelitian atau pengabdian sebelumnya. Jadi ada pengkajian. Nah, lebih bagus juga jika memang Bapak Ibu juga mencantumkan gambar ya, gambar pengabdian. Kalaupun tidak itu juga nggak masalah. Tetapi yang terpenting di sini, di dalam hasil dan pembahasan ini, dia memuat terkait hasil kegiatan pengabdiannya. Lalu dianalisis berdasarkan hasil penelitian atau pengabdian sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya juga sebaiknya di dalam hasil dan pembahasan ini juga mencantumkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sebelum ada pengabdian kita dan bagaimana setelah ada pengabdian tersebut. Jadi ada perubahan atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi bahan ya untuk pengabdian berikutnya. Jadi seperti itu Bu Prof. Untuk di keterangan lebih lanjut nanti Bu Prof juga bisa lihat Ibu di template jurnal dedikasi hukum, di sana juga sudah diuraikan substansi dari masing-masing bagian seperti itu. Ya, maaf saya boleh menanggapi. Di Fakultas Hukum itu ketika kita melakukan model pengabdian yang sosialisasi atau talkshow entah di TV ataupun di radio, selama ini kan masuk kategori pengabdian. Kira-kira kalau yang seperti itu apakah mungkin juga dipublish dengan jurnalnya dedikasi? Dan kalau iya, kira-kira meskipun tadi sudah dijelaskan, saya lebih melihatnya di situ, ya pokoknya yang ke lapang betul kan begitu. Sementara lapangnya ini kalau sosialisasi atau penyuluhan dalam tanda petik, itu kan masuk kategori. Nah, kira-kira kalau untuk publish, kalimat seperti apa yang bisa disampaikan keyword-nya itu? Gitu Mbak Dian. Monggo Ibu, untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, kalau kita lihat ya di jurnal volume 1 nomor 1 juga ada beberapa teman-teman dan autor yang memang
menulis kegiatan pengabdian mereka memang dengan dasar hanya penyuluhan saja. Tinggal bagaimana di dalam hasil pembahasan itu ditambahkan tadi Ibu, diperkuat bagaimana kenapa penyuluhan itu dan bagaimana hasil penyuluhan itu. Seperti itu Bu Prof. Tidak masalah Ibu, karena itu memang kalau kita sosialkan ya memang harus sosialisasi. Penyuluhannya wis ngerti apa urung sak Malang didengarkan radio atau TV. Ya, nggak cukup sebulan kan gitu ya. Ya. Terima kasih. Nanti kayaknya perlu melihat atau mencontoh yang sudah terbit ya. Saya belum pernah berhasil judulnya. Matur nuwun. Bisa Bu Isdian? Monggo Ibu Vivi. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kegiatan yang lain, jadi baru gabung yang di sini. Untuk apa itu namanya yang terkait dengan pengabdian, karena hukum itu mungkin tidak seperti yang lain-lain, barangkali kita juga bisa mencontoh yang itu merupakan punyanya teman eksak misalkan. Nah, biasanya saya bikin misalkan saya kan tentang misalkan penyuluhan hukum tentang waris. Nah, saya akan membuat angket. Angket itu berisi tentang pemahamannya bagaimana, jadi pengetahuannya bagaimana, pemahaman dan seterusnya, sampai teknis keterampilannya, itu sebelum dan sesudah. Sehingga sebelum kita melakukan pengabdian, sebar dulu angket itu kepada para audien kita, kemudian kita ambil, tapi kita kasih tanda mungkin ya, bahwa ini hasil angket sebelum dilakukan pengabdian, menjelang dilakukan pengabdian, kemudian menjelang berakhir kita sebar lagi angket yang sama, isinya sama, pertanyaannya sama, kemudian kita sebar, kemudian di situ kan nanti ada enggak nampak perbedaan antara pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang dia dapatkan sebelum dan setelahnya. Nah, ya itu yang biasanya saya juga waktu saya lihat di jurnal-jurnal pengabdian isinya kan sebelum dan setelah itu seperti apa, tapi tidak didasarkan pada perkiraan kita, tetapi benar-benar harus didasarkan pada sebuah angket. Begitu Bu Isdian, masukan dari saya. Bu Vivi, terima kasih banyak masukan Bu Vivi. Ya, jadi terima kasih Bu Vivi yang memberikan rekomendasi ya. Ya, kalau memang ilmu sosial itu kan untuk melihat hasil memang agak susah ya. Ya, memang agak susah. Jadi apalagi hukum ya, semacam sebelum sesudah ya, pretest. Ya, betul. Ya. Betul, paham Anda gitu. Iya, kebetulan saya 2 kali. Sekaligus nanti untuk pengabdiannya di Fakultas Hukum jangan sampai seperti yang tahun ya, karena kalau melihat ya memang berat ya, perlu waktu ya, namanya hukum itu misalnya tentang kesadaran apa itu juga perlu waktu, nggak bisa ya paling tidak itu pengetahuannya ya itu paham pora gitu. Ya. Ada sebetulnya tergantung pertanyaannya, pertanyaan di dalam angketnya itu. Di situ kan bisa meliputi hanya pengetahuan, tapi juga sekaligus karena saya kebetulan waktu itu kan tentang hukum waris, sehingga saya juga perlu. Dia sudah bisa nggak untuk melakukan pembagian warisan? Misalkan. Iya. Jadi bisa untuk semua. Temanya ya. Ya. Terima kasih Bu Vivi atas masukannya. Bu Vivi tanya Bu Vivi. Iya. Kalau enggak punya warisan ditanya tentang waris itu jawabnya gimana? Nggak tahu berarti Pak. Tapi yang jelas saya dapat warisan dari Pak Hakim ini. Ini yang diwawancarai. Warisannya tanggone bukan wawancara Pak. Bukan wawancara Pak. Jadi angket aja. Modelnya memang terima kasih Bapak Ibu. Komentar orang Semalang Raya kan juga Mas Wate. Google Form Bu Prof. Google Form bisa disebar. Mas Wate. Ya, Bu. Ada mau komentar ini terkait tadi walau Pak Sumali itu tadi kultumnya itu kesannya mempersulit itu enggak. Mas Wate bisa menjawab ya karena jurnal itu kan memang ada pakem-pakemnya yang harus diikuti ya sesuai dengan standar jurnal itu. Jadi Mas Fatih bisa menjelaskan itu ya? Iya, jadi ya memang kalau di Al-Quran kan
fa inna ma'al usri yusra ya. Jadi kalau kultum ya harus dijawab dengan kultum juga Bu Catur. Jadi, iya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan tadi ada testimoni nyata ya dari Bu Prof yang memang susah tapi alhamdulillah kan juga terbit. Dan kalau kita lihat dari sejarah dakwahnya Rasulullah ya, dakwahnya Rasulullah itu ya bertahap, mulai dari misalkan sir, sembunyi-sembunyi sampai jahar yang terang-terangan. Dan dakwah yang era sekarang yang memang level kesulitannya ya seperti ini. Jadi kalau memang merasa kesulitan, berarti insya Allah ada kemudahan di tempat yang lain. Mungkin nanti bisa ketemu partner yang bisa bantu nulis, kita ngomong partner yang nulis, atau seperti apa. Dan kalau berdasarkan pengalaman memang ya harus seperti itu ya sepertinya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bu Vivi yang tulisannya banyak ya. Nanti tulisannya Bu Vivi banyak sekali. Ya, tulisannya Bu Vivi ini di Scopus paling banyak. Iya, betul. Banyak sekali Bu Prof. Saya berharap betul segera dong Bu, teman-teman saya. Usulkan kepangkatannya, jangan nunggu Pak Najis selesai. Biar fakultas bisa lebih merdeka lagi, gitu loh. Sudah disusun Bu Prof, sudah direview sama salah satu profesor. Tetapi profesor yang lain sudah 3 bulan belum balik. Silakan. Ayo, cukup ngomong caranya Dewi. Saya cukup Bu Catur, insya Allah itu. Cukup itu saja. Ada Pak Haris Bu Catur, Pak Haris ini. Haris mau bicara, silakan Pak Haris. Dong. Pak Haris juga akan ngurus profesor juga ya. Nah, iya ya termasuk Bu Catur juga lah. Sudah jadi dokter. Bu Catur. Ya silakan. Sedikit Bu Catur. Ya. Saya sebenarnya tadi berpikir ketika Pak Sumali ya, suhu kita ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya banyak nilai filosofisnya ya, Bapak Sufi kita ya. Hanya saja saya berkeyakinan begitu, meskipun Pak Fatih ini menyampaikan, presentasikan begitu sulit ketika harus kita menyikapi, tapi saya paham Pak Fatih ini begitu karena memang tuntutan untuk akreditasi jurnalnya memang harus demikian, sehingga menyampaikannya juga ya harus seperti itu gitu. Mungkin juga berharap makin naik lagi gitu statusnya kan gitu. Hanya saja dalam keseharian saya paham sekali Pak Fatih ini fleksibel gitu lah, artinya ya mungkin teman-teman ada yang merasakan kesulitan dengan tata aturan yang seperti begitu sulit itu ya. Saya kira bisa Pak Fatih untuk saya yakin itu sebenarnya. Terus yang berikutnya mungkin saya tadi setelah dari Bu Vivi itu saya juga sebenarnya mengalami hal yang sama Bu. Apa yang dirasakan Bu Rahayu ketika pengabdian itu, apa yang mau dilaporkannya ketika saya mengadakan penyuluhan di mana di EP misalnya tentang hak napi itu seperti ini. Nah, napi itu ternyata banyak yang tidak tahu bahwa dia memiliki hak yang 14 hak itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 85. Nah, ketika kami melakukan pengabdian dengan sembunyi-sembunyi karena memang masa pandemi agak susah begitu kami bisa bahkan sebenarnya kami ditolak karena kebetulan ketua LP wanita itu ibunya dari salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum, jadi kami bisa ke situ dengan kapasitas yang segitu. Nah, di situ memang benar apa yang disampaikan Bu Vivi. Awalnya mereka tidak tahu gitu. Cuma saya lupa tidak memberi angket di awal. Cuman ketika kami melakukan penyuluhan, mereka baru sadar, loh kami punya hak ini ya, kami punya hak ini, punya hak. Nah, itu juga sekarang setelah saya baru dapat info untuk melakukan penulisan atau laporan ya dengan angket juga bisa saya kira. Nah, ini kami bisa mengukur, oh iya ternyata napi itu banyak tidak tahu bahwa memiliki hak makan dengan sekian hak satu hari sekian kalori itu di dalam undang-undang diatur, bahkan di dalam PP nomor 31 tahun 99 juga diatur. Dia punya hak untuk hak-hak yang lain sampai pada hak keperdataan. Nah, ketika setelah melakukan pengabdian, ya kita mengetahui, cuma kami kemarin belum menyadari pentingnya angket seperti yang dilakukan Bu Vivi. Nah, makanya terima kasih Bu Vivi, itu juga nanti sekarang saya punya bahan untuk membuat laporan, punya bahan untuk membuat
tidak hanya sekedar foto gitu ya, tulisan mungkin di jurnal. Nah tentunya untuk penulisan ke jurnal ini saya akui memang saya lemah di teknologi, makanya tadi di awal saya juga mohon bantuan Bu Putri maupun Bu Istian. Ke depan mungkin sedikit kita 1 menit. Ke depan kami ingin melakukan pengabdian ini bersama Bu Istian sebenarnya. Begini, banyak pemain-pemain yang melakukan kontrak dengan manajemen itu tidak paham sekali tentang kontrak yang dia tanda tangani itu. Pengetahuan tentang kontrak, urgensitas kontrak itu, dan bagaimana nanti kalau salah satu pihak prestasi. Nah itu ke depan barangkali juga mudah-mudahan gitu ya nanti di pengabdian berikutnya ingin melakukan pengabdian itu. Kenapa? Karena rata-rata ketika ada pemutusan kerja akibat COVID, akibat ini dan lain sebagainya, itu banyak pemain yang dirugikan. Ini yang dirasakan dan terjadi selama ini. Saya kira itu Bu Catur. Terima kasih semuanya dan Pak Sumali, Susan. Ya. Terima kasih. Saya nambahin sedikit boleh? Banyak juga boleh, Pak. Waktunya habis. Ya, 1 menit. 1 menit ya. Ya, jadi ini untuk nambahin ke Pak Fatih. Jadi tadi maksud saya ayat yang saya baca itu yang tepat itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, itu maksud saya. Nah, kita ini kan di dunia pendidikan ini kalau mendalilkan tentang ini sudah sistem, ya memang kita harus ikut gitu ya. Tapi itu juga kita punya sikap yang tidak selalu menerima itu. Jadi begini, misalnya dulu ketika untuk jadi profesor itu dari S2 bisa, ya. Kemudian dalam perkembangan sekarang harus doktor baru profesor. Padahal secara substansi, apakah produk dulu orang yang tidak S2 langsung profesor itu lebih jelek daripada yang sekarang harus doktor jadi profesor? Faktanya tidak demikian. Jadi yang dulu bahkan seperti Agus Salim misalnya, nah itu atau siapalah itu kadang lebih kualitasnya lebih bagus gitu. Jadi maksud saya kita itu di dalam sistem ini misalnya dalam penulisan di jurnal ini misalnya ada kebijakan 3 dari dalam 7 dari luar misalnya. Kenapa misalnya dibalik? Kenapa tidak dibalik 7 dari dalam 3 dari luar? Ya, dan tentu dengan basis apa tadi saya katakan afirmatif policy. Ya. Karena setiap perguruan tinggi berbeda-beda, walaupun produknya sama, tapi fasilitas kemudian perangkat dan sebagainya tentu berbeda. Nah, itulah maksud saya. Jadi kalau kita itu bisa bikin mempermudah dengan satu usulan misalnya, kenapa tidak? Nah, itu maksud saya kita ini di dunia perguruan tinggi memang ada yang sudah running well dengan sistem yang ada gitu ya, tapi juga mempertimbangkan juga hal-hal yang kira-kira perlu ada yang orang yang tidak bisa mengikuti dengan cepat itu bisa juga mengakses yang demikian. Bahkan kalau mau jujur ya, itu logika kita itu orang kalau mau nulis di jurnal harus bayar. Itu kan sesuatu yang janggal gitu. Ya, karena itu orientasinya bukan niat. Jadi kalau secara keilmuan orang sudah berikhtiar meneliti kemudian justru harus mengeluarkan sesuatu untuk mendapat pengakuan. Harusnya, nah ini kalau perspektif ini Universitas Islam gitu ya, itu bagaimana kalau dibalik mencoba memberikan sesuatu, justru orang yang beramal itu tentu dimudahkan, bahkan dikasih dari penulis jurnal itu. Kalau ada tambahan dari universitas itu bonus. Jangan orang mau ini logika yang menurut saya
kita dipaksa untuk mengikuti seperti sistem ekonomi global, kita tidak siap harus itu, ya. Bahkan kalau mau jujur, reviewer orang nulis itu kita tidak tahu. Nah, kalau di dunia hukum, ya, orang menilai kita itu tentu kita bisa menjawab, kita bisa beradu, berdialog. Ya, kita ada sesuatu yang bisa diperbincangkan. Mungkin seolah-olah orang yang mereview itu justru lebih tahu daripada kita. Bahkan dalam ilmu hukum kita mengenal teori filsafat hermeneutik. Ya, bahkan di dalam dunia hukum pengadilan pun tidak ada orang yang bisa memaksa orang harus mengikuti pendapat orang lain. Kalau tidak ada kesesuaian pendapat, nah itu berarti Pak Sumali, 1 menit sudah lewat. Ya, jadi itu berarti ada dissenting opinion. Ini hal-hal yang saya kira kita itu beraktivitas itu niatnya itu dalam rangka semata-mata untuk mendedikasikan untuk berbuat amal soleh. Bukan orientasi akhirnya untuk dapat gelar, dapat macam-macam. Itu yang saya ingin tekankan di dalam itu khotimah. Jadi tadi disebut kultum, sekarang penutup itu. Ya Pak Riza. Sudah Pak Sumali ya? Ya, cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah melampaui ya. Pak Sumali tadi minta 1 menit, ternyata lebih dari 1 menit ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut join pertemuan pada acara sosialisasi jurnal IREK, kemudian legalite dan jurnal dedikasi. Dari pertemuan ini memang tadi terkait dengan Prof. Rahayu ya. Mungkin insya Allah kita tindak lanjuti berkaitan dengan pelatihan penulisan artikel, dan sebenarnya saya juga dengan Bu Putri kemarin ini sosialisasi ke dosen dulu, nanti kita juga akan sosialisasi ke mahasiswa. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yayu insya Allah nanti kita tindak lanjuti. Jadi pelatihan juga menulis artikel menggunakan model, kita mau tidak mau memang harus mengikuti perkembangan teknologi ini ya. Jadi bukan berarti kita yang mengada-ngadakan sistem ini, apalagi yang sudah terakreditasi peringkat ya, Sinta ya. Itu memang sistem Pak. Jadi bukan ada standarnya ya, ada peraturannya. Kalau enggak kita makanya ada peringkat Sinta, itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4 kan gitu ya Mbak ya. Jadi ada peringkat itu, bukan kita. Itu secara otomatis pengelola itu kan mengikuti sistem itu. Bukan kemudian saya memang sistem ini ya yang memang mau tidak mau ya kita ikuti gitulah. Enggak apa-apa Pak Sumali, ini urusan duniawi, ikuti aja lah. Bukan, oh iya. Ya ikuti aja lah gitu loh. Jangan dianggap susah-susah, dijalani aja. Kalau dipikirkan memang berat. Enggak, saya enggak susah. Kita sebagai dosen yang senior ya saya juga gaptek kok. Kalau saya nggak bisa, biasanya selalu saya minta tolong ke dosen-dosen muda ini yang luar biasa mengikuti perkembangan teknologi ya. Kalau kita ini kan mengikuti ini ya itu tahapan-tahapan, mungkin ngetik ambien waktu mesin ketik awas, kemudian kita ini sebenarnya sudah luar biasa mengikuti perkembangan teknologi ya, yang memang kalau dikatakan berat ya berat, tapi urusan duniawi diikuti aja. Kemudian kalau saya nggak bisa ya tanya nanti ke teman-teman yang muda-muda gitu loh. Kemudian kalau misalnya di legalite itu agak susah, nanti ya dimasukkan aja ke jurnalnya IREK yang dikomandani Bu. Kalau tidak bisa legalite, illegality. Ya wis. Kemudian tadi Bu Yai juga merekomendasikan ya skripsi itu mungkin sejak awal seperti langsung artikel. Itu sudah lama juga Prof itu dipikirkan ya. Saya di psikologi itu kan juga lama itu. Istilahnya itu sudah langsung artikel gitu ya. Jadi langsung artikel. Kemudian kalau penulis ya memang
bukan dosen karena itu hasil karya mahasiswa pendamping aja. Di BKD kan juga gitu, kita sebagai pendamping diakui kok nggak masalah ya, sebagai pendamping. Kita harus fair aja, itu tulisannya mahasiswa, kemudian saya penulis pertama itu kan juga menjadi tanggung jawab kita ya. Masukan catat sebentar. Mungkin sebaiknya mahasiswa penulis pertama, nah dosen sebagai koresponden autornya aja kan tidak masalah. Nilainya juga tinggi kok, koresponden autor. Iya, nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak harus satu gitu loh ya. Iya. Ada jalan yang lain kan gitu ya. Nah, jadi ada yang lain gitu nggak masalah. Kemudian, Bu Catur maaf, mumpung pas di situ ada maaf, ini saya supaya cepat ya. Kalau di bukan terkait dengan itu nanti untuk masukkan ke Pak Tongat, ada pertanyaan dari mahasiswa. Jika misalnya ada tulisan yang entah masuk Sinta atau ke yang lain, Prof, itu bisa nggak menggantikan skripsi? Ini pertanyaan itu aja, ini titipan dari mahasiswa. Oke, kalau itu nanti itu terkait dengan ekivalensi. Bisa itu, bisa, enggak masalah gitu loh. Itu ada ekivalensi dan ada aturan rektor itu terkait dengan karya ilmiah mahasiswa, ya. Itu ada ekivalensi. Selama ini kan itu diakui juga, ada kok peraturannya. Jadi tapi memang mahasiswa kadang-kadang merasa enggak, saya akan bikin lagi lah gitu. Dan itu mahasiswanya, bukan mahasiswanya yang memang menginginkan memiliki karya yang berbeda. Kan beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa mahasiswa yang menang di tingkat nasional, misalnya karyanya diterima, mereka itu bisa menggunakan itu, kita ekivalensi gitu. Dasar legalitasnya ada kok ya. Bisa itu Bu Prof. Tergantung mahasiswanya mau apa enggak gitu. Kemudian tadi Pak Sumali terkait dengan sarana prasarana, ya nanti saya sampaikan ke bidang 2 terkait dengan fasilitas di ruang dosen, misalnya itu komputernya sudah tua atau apa, nanti saya sampaikan untuk permajaan sarana prasarana komputer di ruang dosen. Nanti saya masuk ke saya sampaikan ke Padek 2 Pak Sumali. Mungkin itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir lewat via Zoom ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua, ya. Dan terima kasih kepada Mbak Putri, Bu Isdian dan Mas Fatih yang sudah menyampaikan paparannya cukup bagus, sangat bagus kalau saya ya. Yang memang anak muda-muda ini yang memang kita harapkan untuk mengawal ini, karena yang tua-tua seperti saya juga gaptek itu, saya beberapa kali terus terang minta tolong ke yang muda-muda itu. Nggak apa-apa minta tolong ya. Sudah usir amal jariahnya ya. Baik, hal-hal yang belum tersampaikan nanti bisa lah komunikasi, atau kalau ada yang belum paham nanti langsung komunikasi ke Bu Isdian, ke Bu Putri dan Mas Fatih gitu loh. Kita di dalam materinya nanti bisa di-share ya, misalnya ya. Kalau nih baik, ini sudah melampaui jam yang direncanakan. Ada Zoom berikutnya ya Bu Catur. Ada makan siang enggak ini? Bu? Ada. Ada makan siang enggak?